Saya pergi ke kantor. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Maaf saya mengganggu. Saya mengharapkan kerja sama Pak Hari. Bisa kita bicara di dalam, Pak Hari? Silakan. Suti, tolong buka pintu, Suti. Suti. Silakan, Pak Permana. Terima kasih. Suti, Saya, Tuan. tolong bikinkan minum. Baik, Tuan. Saya bersedia untuk bekerja sama. Asalkan keselamatan anak saya terjamin. Pak Hari, keselamatan putra Pak Hari adalah prioritas utama kami. Terus kerjasama apa yang bisa harus saya lakukan? Begini, Pak Hari. Kami ingin menyadap telepon Pak Hari, baik yang di rumah maupun yang di kantor, juga handphone. Hal ini kami lakukan untuk melacak keberadaan para penculik tersebut. Memang sekarang saya sudah tidak pakai handphone lagi. Saya sudah telepon teman saya yang di Telkom untuk melacak semua telepon-telepon dari bajingan itu, baik yang di kantor maupun di rumah. Sebentar, Pak. Dan sekarang saya sedang menunggu hasilnya. Halo? Saya nggak berniat ngancurin hidupnya. Kamu sendiri kan tahu, saya nggak nuntut banyak dari dia. Saya hanya pengen dia bawa saya jauh dari Jakarta, jauh dari ibu saya. Saya kan udah bilang sama kamu, kalau ide kamu menghilang itu bakal sia-sia aja. Toh mama kamu juga tetap akan pisah sama Om Hari. Malah sekarang Rudi yang jadi korban. Saya tetap menganggap semua ini permainan. Saya nggak tergerak untuk percaya. Siapa? Cleaning service, Mbak. Sebentar. Elma, antar saya telepon lagi ya. Ya udah deh ya. Bye. Ini di laundry kemarin, Mbak. Oke. Ya. Ini ya? Terima kasih. Ya. Selamat siang. Bisa kita bicara di dalam? Silakan. Silakan duduk, Om. Mau minum apa? Nggak usah, terima kasih. Dari mana Om tahu alamat saya? Dunia ini terlalu sempit bagi setiap orang untuk bisa menghindar dari kenyataan. Saya tahu nomor telepon ini dari Telkom. Saya datang ke sini cuma mau bilang bahwa saya kecewa sama ibu kamu. Bukan karena kamu, tapi karena dia telah membohongi saya selama 20 tahun. Kalau saya nggak muncul, nggak akan ada yang tahu kalau ibu saya sebelumnya punya anak. Justru saya tahu dari Pak Indarto, ayah angkat ibumu. Sekarang dia sakit-sakitan. Mungkin dia takut meninggal dengan beban yang berat. Makanya dia ceritakan semua ke saya. Saya menghargai keinginan kamu yang mau mengembalikan keharmonisan keluarga saya dengan cara kamu meninggalkan kehidupan ibu kamu dan kehidupan saya. Terima kasih. Tapi semuanya ini bukan kamu yang menjadi masalah. Saya menjelaskan semua ini padamu, bukan karena kamu dan karena ibumu, tapi karena Rudi. Ketika ibu kamu dan ibu dari kedua anak saya mau meninggal karena dia sakit, dia yang memberitahukan saya, dan saya bisa memaksa ibumu mau ke rumah sakit. Ini semua hutang saya yang harus saya bayarkan kepada Rudi. Rudi sekarang menderita karena kamu menghilang. Terima kasih. Selamat siang. Saya kan udah bilang sama kamu, kalau ide kamu menghilang itu bakal sia-sia aja. Toh mama kamu juga tetap akan pisah sama Om Hari. Malah sekarang Rudi yang jadi korban. Ya, sebentar.
Maafin Vina, Ma. Gara-gara Vina, Mama jadi banyak kesulitan. Nggak apa-apa sayang. Mama udah bahagia, anak Mama kembali pulang. Masuk. Saudari Rita, Benar, Pak. saya minta Anda ikut ke kantor polisi. Sekarang juga. Ampun, saya nggak bersalah. Ampun, Pak. Diam. Ampun, lepaskan saya. Masih ada yang lain di dalam. Cek. Lepaskan saya. Diam. Apa lihat? Helm kosong. Lanjut. Lanjut. Jadi karena bingung mikirin masalah Doni, Om Hari mengusir Mama. Iya, begitulah. Tadinya Mama mengira dengan penderitaan keluarga ini justru akan membuat kita saling membutuhkan. Vina, Ya. biar Mama duduk. Jadi sekarang masalahnya adalah Doni. Di sini semua orang yang mengantarkan pasien lewat darurat selalu kami minta nama aslinya. Tidak-tidaknya sesuai dengan KTP atau keterangan lainnya. Ini dia. Roy Suryanto. Siapa, Mbak? Roy Suryanto. Saya mau tanggapan sebentar. Saya berhutang nyawa dan kehormatan saya sama Om. Tapi sampai detik hari ini, saya belum tahu siapa nama Om. Panggil saja saya Oscar. Makasih ya.
ini ke kamu? Siapa yang nyulik kamu? Roy. Oh. Rupanya kakaknya juga ada di sini. Dan kamu tidak akan pergi kemana-mana. Maaf, Pak. Pak Roy-nya ada? Oh. Jadi rupanya kamu dan bapak kamu kerjasama untuk menjual anak ini. Saya pengen tahu bagaimana reaksi Roy melihat kamu mampus di sini. Hei! Tidak semudah itu ya. Mbak! Tapi Mbak... Kamu sudah merusak impian saya untuk jadi orang kaya. Saya ingin tahu bagaimana reaksi Roy melihat saya menyuruh kamu. Kamu masih hidup begitu. Lakukan dulu, Web. Pergi tidak. Tapi Pak, Cepat tinggalkan, Pak. selama 20 tahun saya cari Bapak, mana mungkin saya tinggalin Bapak sendirian sekarang? Udah, Pak konsentrasi menghadapi bajingannya. Cepat pergi. Selesaikan ini sekarang. Ini kan ulang tahun teman Ami. Dan Papa mau Ami pergi. Papa yang nganter ya. Pak, gimana Ami mau senang-senang kalau sampai sekarang aja Ami nggak tahu Doni ada di mana? Ami bukan mesti harus bersenang-senang. Tapi Papa tidak mau melihat Ami menyendiri. Papa. Doni! Papa. Alhamdulillah. Kamu sudah lepas dari bajingan itu. Gimana kamu bisa lepas, Don? Kalau bukan karena Mbak Vina, Vina? mungkin saya sudah mati. Dia rela mengorbankan nyawanya demi membebaskan saya. Dia nyuruh saya buru-buru pergi. Padahal dia masih di sana. Berantem sama orang yang meres Papa. Oke, kamu istirahat dulu. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Mampus kau, Roy! Saya benci orang yang menghalangi saya untuk menjadi orang yang kaya. Bajingan, kamu tidak akan bisa lolos kuliah. Itu hanya omongan orang yang kaya.
Kalau tadi Bapak nggak nyuruh Vina pergi, pasti nggak akan jadi begini. Masa depan kamu masih panjang, Vina. Panggil ambulans. Papa sudah terkubur dengan masa lalu Papa. Saya mohon Pak, jangan tinggalin saya. Barangkali ini yang terbaik buat kita, Vina. Kamu ingat ketika kamu bicara di rumah sakit, kamu membenci Papa, Vina. Kamu ingin membunuh Papa. Enggak, Pak, itu cuma emosi Vina. Saya minta maaf kalau selama ini saya membenci Papa. Kamu pantas membenci Papa. Tapi sekarang Papa percaya kamu sayang Papa. Papa salah langkah dalam hidup Papa. Kita bisa pindah jauh dari kota ini, Pak. Kita bisa melangkah dalam lembaran yang baru. Tidak, Vina. Buat kamu, saat ini lembaran baru. Tapi buat Papa ini adalah lembaran yang terakhir. Vina, Papa bahagia pergi. Papa bahagia pergi karena Papa akan membawa kenangan manis dan cinta yang mendalam terhadap Papa. Yang dulu tersia-sia. Nasib baik tidak pernah bersahabat dengan Papa. Jadi kamu nggak berani pulang, nggak berani ke polisi, karena takut Gardo melaksanakan ancamannya. Iya, Bu. Kamu kemana aja selama ini? Begitu Desi lari dari Gardo, Desi jadi tukang cuci piring sama pedagang nasi kaki lima, Bu. Kenapa baru sekarang kamu lari ke sini? Desi udah nggak tahan lagi, Bu. Istri pedagang nasi itu kan mudik. Suaminya mau memperkosa Desi. Desi jadi nggak tahu harus lari kemana lagi, Bu. Desi mohon sama Ibu supaya jangan bilang-bilang ke Mama kalau Desi lagi sembunyi di sini. Justru Ibu Dewi kamu harus tahu kalau kamu ada di sini, Desi. Jangan, Bu. Begitu Mama gembira, Mama bisa nggak sengaja kan cerita sama siapa aja. Kalau Gardo sampai tahu, dia bisa membunuh semua orang yang Desi sayangin kan, Bu. Atau lebih baik Desi pergi ya dari sini. Jangan, Desi, jangan. Kamu nggak boleh pergi. Ibu janji nggak akan cerita siapa-siapa ya. Kita tunggu sampai Gardo ditangkap. Terima kasih, Bu. Desi pengen sekali bisa kumpul lagi sama Mama. Sekarang sudah malam, kamu istirahat dulu. Yuk ganti baju. Brengsek. 2 hari sewa mobil tanpa hasil. Waktu brengsek. Tenang, ini cuma masalah waktu. Hah? Tenang, Gardo. Tenang apa? Jangan bergerak. Angkat tangan. Tangkap mereka. Pak. Pak. Awal kamu apa sih, Pak? Gardo. Pak. Kami nggak melakukan apa-apa sih, Pak? Makasih, Ma. Desi, sekarang istirahat sayang ya. Jangan pikirin Gardo dan Ines lagi. Tadi polisi telepon Mama. Polisi bilang Gardo dan Ines sekarang ada di dalam sel di kantor polisi. Minum yang banyak. Halo?
Halo? Mama, kemana aja sih, Ma? Masa dari tadi Ami telepon nggak diangkat-angkat? Mama tadi ke rumahnya Bu Fatimah, jemput Daisy. Ada apa, sayang? Ma, Doni udah pulang. Doni? Iya. Mama ke situ sekarang, sayang ya. Bener, Ma ya? Ami tunggu di sini. Yaudah, ada Ami. Daisy, Doni udah pulang. Oh ya, Mas Doni pulang. Iya. Terima kasih Tuhan. Daisy ikut Mama. Iya, Mbak. Kita ke rumah Om Hari, ya? Kita ganti baju, yuk. Mungkin Mas Rudi. Tapi kata Bu Fatimah kan Mas Rudi lagi sakit, Mah. Udah sembuh, udah pulang ke rumahnya. Daisy kalau gitu ganti baju duluan. Pakaiannya biasa di lemari, ya? Vina? Vina kenapa? Hah? Vina dari mana, Vin? Dari mimpi paling buruk dalam hidup saya, Ma. Kenapa? Sewaktu mau menyelamatkan saya, papa saya dibunuh bajingan. Mimpi buruk kita sudah berlalu. Barusan Kapten Permana telepon, penculiknya sudah ditangkap, dan Mbak Vina sudah pulang. Iya? Iya. Papa mau ngurus Mbak Vina dulu, dan Papa mau ke kantor polisi. Besok pagi kamu sama Mas Doni ke rumah Mbak Vina. Iya. Oke? Yuk. Alhamdulillah. Kita semua kagum atas apa yang sudah kamu lakukan. Kaguman dan pujian tidak bisa mengembalikan ayah saya. Tidak bisa menghapus penderitaan panjang yang saya alami sejak saya dalam kandungan. Beberapa hari menjelang saya dilahirkan, saya ditinggalkan ayah kandung saya. Beberapa hari setelah saya dilahirkan, saya dipisahkan dari kasih sayang ibu kandung saya. Tapi Tuhan sudah mempertemukan kamu dengan ibu kamu. Saya tahu. Tapi begitu saya menemukan mereka, saya justru membawa bencana. Keluarga Mama hancur gara-gara saya. Dan ayah saya meninggal justru karena dia berusaha melindungi saya. Jangan tangisi dia. Barusan saya dari rumah sakit. Wajah bapakmu kelihatan seperti orang tersenyum dalam tidurnya. Tangis orang yang ditinggalkan akan membuat arwahnya gelisah. Jangan nangis dong. Ya. Maafkan kesalahan ayah saya, Om. Saya percaya almarhum tidak pernah mimpi untuk melukai hidup orang lain. Bagi kita sekarang, yang paling penting adalah bagaimana semua ini berakhir. Bukan bagaimana kita mencari awalnya. Oke? Saya tadi baru saja bilang kalau kita semua bangga atas apa yang Vina lakukan terhadap Doni. Apa yang saya lakukan untuk Doni bukanlah suatu kebanggaan. Karena sayalah penyebabnya. Jangan salahkan diri kamu, Vina. Kalau ada yang harus disalahkan, Mama yang paling bersalah. Ma, jangan nangis, Ma. Mama yang salah dong. Enggak, Mama nggak salah. Mama salah. Dari semua ini, saya yang paling berhak merasa bersalah. Saya diculik sebagai balasan atas kejahatan saya, Ma. Karena hampir menghancurkan masa depan Mbak Vina.
Tapi Mbak malah mempertaruhkan keselamatan Mbak demi menolong saya, Mbak. Mbak, maafkan saya, Mbak. Don, Mbak hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kakak terhadap adiknya. Maafkan saya juga, Mbak. Maafkan saya, Mbak. Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih pada Mbak yang telah mengembalikan Doni. Saya menyesal, Mbak. Kenapa nggak sejak dulu saya menerima Mbak sebagai kakak? Polisi sudah melaporkan semua kejadiannya. Dan saya tidak hanya sekedar ikut berduka cita, tapi kami semua turut merasakan duka cita atas meninggalnya Roy. Terima kasih. Saya akan urus pemakamannya. Kenapa nggak nunggu saya? Saya juga mau ikut ke pemakaman ayah saya. Dia belum dimakamkan, dan saya sudah minta penundaan untuk pemakamannya. Saya kepingin kamu sehat dan kamu kuat, supaya kamu bisa ikut mengantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Maafkan saya. Seharusnya saya berterima kasih atas kebaikan ini. Ini bukan soal kebaikan, tapi hanya sekedar mengurangi hutang saya yang mesti harus saya bayar. Dengan memaafkan saya, berarti semua sudah lunas. Apa yang saya lakukan tidak ada artinya dibanding dengan pengorbanan kamu. Terima kasih. Vina, saya siapkan mobil dulu ya. Sekalian anterin saya ke kantor polisi. Saya harus tangani surat pernyataan. Biar Mama yang antar. Nggak usah, Ma. Udah ada Rudi kok. Adik-adik kan masih kangen sama Mama. Saya nggak apa-apa. Yuk. Ma, Pa. Doni sama Ami mau nganter Bu Fatimah dulu. Soalnya kan satu arah. Pak, sini deh. Ada apa? Sini sebentar. Papa, bawa Mama ke rumah ya. Ami sama Doni udah dekorasi rumah. Tapi Papa nggak usah ngomong-ngomong sama Mama, ya. Kalau mama kamu menolak gimana? Ami sih nggak ngancem. Tapi kalau Papa nggak bisa bawa Mama ke rumah, Ami sama Doni mau kabur aja ke Jogja dan tinggal di Eyang Darto. Apa namanya, ini juga bukan ancaman? Bukan, cuma pemberitahuan aja. Dadah. Mi duluan ya. Dadah. Hati-hati. Udah, Mama. Aduh. Anak-anak tadi minta sama saya, sebelum kamu pulang ke rumah Vina, kamu mesti mampir ke rumah dulu. Please. Dia tadi ngancam saya. Kalau saya tidak berhasil mengajak kamu pulang, dia akan kabur ke Jogja dan dia akan tinggal di tempat eyangnya.
udah sampai duluan? Soalnya tadi Bu Fatimah pulangnya naik taksi. Welcome home, Ma. Ma, Tuhan tidak akan mengampuni dosa Ami kalau Mama belum maafkan Ami. Dan Mama belum maafkan Ami kalau Mama belum mau kembali ke sini. Maafkan kami ya, Ma. Ma, maafkan Doni juga telah banyak menyusahkan Mama. Oh iya, Ma. Tadi Ami terima surat dari Jogja, dari Eyang untuk Mama. Tadi Ami taruh di atas meja kamar sana. Eyang? Iya. Kali aja penting, Mah. Kalau enggak kan Eyang bisa telepon. Semuanya kini telah jelas bagi kami, anak-anak Mama, bahwa apa yang kami alami adalah akibat perbedaan sebuah penyelesaian. Kadang-kadang orang tua mengira perceraian adalah penyelesaian terbaik untuk mengakhiri masalah mereka. Sehingga mereka lupa bahwa hal itu adalah penderitaan tanpa akhir bagi anak-anak. Terima kasih, Mama. Mama telah kembali untuk mengakhiri penderitaan kami. Terima kasih atas maaf Mama yang Mama berikan untuk Papa. Ada apa, Dewi? Surat ini memang betul. Tapi saya yakin ini bukan gagasan saya. Ini pasti rekayasa Doni dan Ami. Hanya anak-anak yang menginginkan saya kembali. Saya masih mengharapkan kamu. Tapi saya tidak bisa memaksa kamu untuk memenuhi harapan saya. Anak-anak tahu bahwa titik kelemahan kamu adalah mereka. Saya tetap menyayangi mereka, Mas. Walaupun saya nggak tinggal di sini. Apa artinya rumah ini? Dan apa artinya hidup saya tanpa kamu ada di samping saya, Dewi? Mas betul-betul menginginkan saya kembali. Masa lalu saya yang kelabu, yang saya rahasiakan terhadap Mas dan anak-anak, saya rasa tidak akan bisa lepas dari bayangan Mas. Saya dan anak-anak tidak akan menengok ke belakang karena perjalanan kita masih panjang. Welcome home. Oke, sekarang Papa mau bicara.
Papa mau menceritakan rahasia perkawinan Papa dan Mamamu. Saat Papa dulu menikah, Papa menginginkan 4 orang anak. Tapi Mamamu memberikan 2 orang anak saja. Mungkin Tuhan mendengar permintaan Papa. Dengan kehadiran Desi, anak Papa sekarang menjadi 3. Dan sekarang, Vina melengkapi jumlah anak Papa yang Papa inginkan. Loh, kok pada diam semua? Apa kalian gak setuju? Apa kehadiran Vina tidak ada artinya dalam keluarga kita ini? Ketegaran dan sikap Vina mudah-mudahan menjadi panutan buat kalian bertiga. Kamu tidak usah berbicara, Vin. Dari sorot matamu, kamu sudah menerima saya sebagai ayahmu. Pak, kasih tahu Mbak Vina dong putusan sidang kita tadi. Oh ya, kami tadi sudah melakukan sidang absensia terhadap kamu. Dan hasilnya, kamu harus segera menikah dengan Rudi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga kita. Satu hal lagi, saya sebagai papahmu, saya harap keputusan itu jangan dibantah. Apa saya punya pilihan? Enggak, sama sekali. Enggak. Selamat ya, Mbak. Oh iya, tapi enggak. Selamat lagi ya. Makasih ya. Selamat. Oke. Mas, apa nggak sebaiknya kalau sekalian ditentukan waktunya aja? Loh, jangan semua dibebankan kepada saya dong. Dalam sidang tadi, kan kamu sudah dapat bocorannya. Akhir bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ma amarallahu bi imsakim bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Hai saudara Rudi bin Husain, saya nikahkan dan kawinkan kepada Vina binti Roy Suryanto, wali ayahnya yang berwakil kepada saya, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vina binti Roy Suryanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Eyang nggak bisa ngasih apa-apa. Saya cuma minta doa restu. Eyang hutang ini sama kamu. Ini Eyang bikin sendiri dengan tangan Eyang. Untuk cucu Eyang yang dulu Eyang biarkan sampai hampir mati sia-sia.
karena perbuatan jahat Eyang. Selendang yang dipakai mama kamu untuk menyelimuti kamu telah robek oleh anjing-anjing liar. Maafkan Eyang ya. Terima kasih, Eyang. Thank you.